Halo gamers, selamat datang di channel Plengeh Gaming. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Game platformer adalah genre yang ada sejak lama. Peminatnya pun tidak pernah pudar dimakan zaman. Apalagi dengan kreativitas para developer yang semakin gak terbatas, sehingga membuat permainan dari genre ini semakin segar dan tetap relevan hingga sekarang. Nah, video ini Mimin akan memberikan beberapa rekomendasi game PC 2D action platformer terbaik untuk PC kentang kamu yang menurut Mimin harus kamu coba. Game apa aja itu? Silakan simak videonya sampai habis ya. Cuphead. Kamu bisa langsung merasakan keunikan game Cuphead ini saat melihat art style-nya bagaikan kartun vintage. Game side-scrolling satu ini mungkin akan mengingatkanmu pada Mickey Mouse klasik yang begitu khas. Apalagi dengan background musik jazz yang iramanya dibuat selaras dengan apa yang terjadi di dalam game. Namun, meskipun terkesan fun dari sisi visual, permainan side-scrolling satu ini gak semudah yang terlihat loh. Ujian bertubi-tubi akan datang dari obstacle, musuh-musuh sepanjang perjalanan, hingga kehadiran boss yang sangat sulit untuk dikalahkan. Game ini juga memungkinkanmu untuk bermain berdua bersama teman. Dan sebagai sebuah permainan action platformer, game ini tentu menjadi permainan yang sangat layak untuk menjadi salah satu judul terbaik. Little Nightmares. Little Nightmares adalah sebuah game puzzle platformer yang membawamu pada sebuah petualangan horor. Di sini kamu akan mengikuti perjalanan seorang gadis kecil bernama Sick di dunia misterius yang disebut Little Nightmares. Sick melarikan diri dari sebuah kapal besi yang dihuni makhluk mengerikan. Perpaduan berbagai unsur yang membangun game ini berhasil menyajikan suasana mencekam yang unik. Pertama, dari desain karakternya yang tampil dengan wajah dan bentuk tubuh yang tidak proporsional, sehingga membuatmu merasa berada di dalam mimpi buruk. Setting tempat dan desain level yang dihadirkan dibuat dengan kesan suram dan menegangkan. Jika pada game lain musik menjadi elemen yang digunakan untuk membangun suasana, ketiadaan musik di game ini malah berlaku sebaliknya. Keheningan di game ini justru melipat gandakan keseramannya. Game petualangan horor ini pun terasa lengkap karena cerita yang memiliki ending dark dan di luar ekspektasimu. Ori and the Blind Forest. Ori and the Blind Forest adalah game side-scrolling platformer 2D yang sekilas mungkin mirip Limbo yang sempat populer di tahun 2011 lalu nih. Namun game ini menyajikan pilihan warna yang colorful dan grafis yang lebih baik. Karaktermu di game ini adalah Ori, sang guardian spirit putih. Diceritakan bahwa Ori jatuh di tengah hutan belantara pada masa lampau. Lalu diselamatkan oleh sesosok makhluk mirip beruang yang kemudian mengadopsinya. Suatu hari, cahaya menyilau muncul dan membuat pepohonan di hutan mati. Buah-buahan susah didapat, dan ketika benar-benar habis, sang beruang memberikan buah terakhir yang ada di hutan untuk Ori. Sang beruang rela lemah kekurangan makanan dan akhirnya mati demi Ori. Selanjutnya, sebagai Ori, kamu akan berpetualang sendirian menjelajahi hutan dengan hati yang masih berduka di awal permainan. Alhasil, dia begitu lemah dan hanya bisa melompat. Namun, seiring waktu, dia semakin kuat dan di tengah-tengah petualangan, kamu akan bertemu dengan Saint yang nantinya menemani Ori dalam perjalanan sebagai pemandu. Saint juga bisa kamu kendalikan untuk membantu melancarkan serangan pada musuh. Skull the Hero Slayer. Skull the Hero Slayer berlatar di dunia fantasi yang dihuni ras manusia dan monster. Diceritakan ras manusia melanggar perjanjian damai yang baru dibuat dengan menyerang Demon King Castle yang merupakan pusat kekuatan dari ras monster dan menculik Demon King. Seorang skeleton berukuran anak kecil yang disebut Skull berhasil selamat dari serangan tersebut. Dari sanalah dimulai petualangan dalam usaha menyelamatkan sang Demon King dan mengalahkan para manusia. Meski premis dari game roguelike platformer satu ini terbilang cukup mainstream, namun eksekusi yang dilakukan pada Skull the Hero Slayer cukup luar biasa dan memiliki keunikan tersendiri. Salah satu kehadiran mekanik skull swapping yang memungkinkan pemain membawa dua jenis skulls yang dapat dirotasi penggunaannya menggunakan sebuah tombol.
School sendiri merupakan semacam job atau kelas dengan skill, playstyle, senjata yang berbeda-beda. Ada puluhan school berbeda di game ini yang digolongkan berdasarkan tingkat kelangkaannya, common, rare, unique, dan juga legendary. Eits, kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa untuk di-like ya. It Takes Two. Selanjutnya adalah game It Takes Two, yang merupakan game PC action platformer ringan terbaik bertema keluarga. Permainan yang satu ini berfokus pada Cody dan May, suami istri yang berencana untuk bercerai. Namun sang putri, Rose, merasa sedih dan berdoa ke sebuah buku agar kedua orang tuanya tetap bersatu. Doa Rose terkabul dalam bentuk berbeda. Ayah dan ibunya berubah menjadi boneka mini yang hidup. Kamu akan menjadi Cody dan May dalam bentuk boneka. Game ini dirancang khusus untuk split screen kooperatif multiplayer. Artinya, kamu tidak bisa memainkannya sendirian, harus ada orang lain yang bermain bersamamu melalui permainan lokal atau online. Pemain harus bekerja sama ya, karena hal tersebut adalah kuncinya. Kalau enggak, kamu tidak bisa melewati berbagai misi co-op yang diberikan. Ahead in Time. Ahead in Time adalah game platformer 3D dengan nuansa menyenangkan dan lucu. Di sini kamu akan menjadi seorang gadis kecil yang berpetualang dengan topi menjelajahi dunia yang luas. Bahan bakar yang digunakan disebut time pieces, yang mana time pieces ini hilang dan tersebar ke planet terdekat sehingga menghentikan petualangannya. Alhasil, sang gadis mendapatkan misi untuk mengumpulkan kembali time pieces tersebut. Nah, untuk itu kamu harus melompat, menghadapi berbagai bahaya, dan juga menjahit topi baru untuk bisa pergi ke setiap sudut dan celah dunia baru. Petualangan tersebut diwarnai berbagai pertemuan menarik, dari mulai dengan ancaman Mafia of Cook, bayangan seram di hutan Subcon, burung-burung konyol dari Deadbird Studio, dan karakter-karakter unik lainnya. Setiap misi yang kamu dapatkan sangat variatif dengan ragam yang luas nih. Pada satu waktu, kamu harus memecahkan kasus pembunuhan di Owl Express menggunakan petunjuk dan keterangan dari penduduk setempat. Di lain waktu, kamu harus menjadi marshal band di The Big Parade atau menyelinap ke Deadbird Studio yang isinya adalah burung-burung. Dead Cells. Selanjutnya adalah Dead Cells yang akan membuatmu menjadi sekumpulan sel di tubuh orang mati. Wujud karaktermu memang manusia, tapi sejatinya kamu sudah mati, sehingga kamu tidak dapat mati lagi. Oleh sebab itu, ketika game over, kamu bisa hidup kembali dengan konsekuensi kehilangan hampir setiap progres dan item-item yang kamu miliki. Mekanisme permainan roguelike yang diusungnya sangat cocok dengan konsep dunia yang dihadirkan. Kematian bukanlah akhir di game ini, melainkan siklus yang memang harus dilewati untuk menamatkan game. Setiap pengulangan akan membuatmu menjadi lebih kuat dari sebelumnya loh. Kamu mungkin akan merasa sangat kesusahan saat pertama memulai permainan. Tapi seiring progresmu dalam mengumpulkan sel dan meraih berbagai kemampuan baru, kamu akan merasa kemungkinan hidupmu perlahan meningkat. Hollow Knight. Hollow Knight adalah permainan bertema Metroidvania yang membuatmu akan mengontrol sang kesatria, seorang prajurit insektoid tanpa nama dan menjelajah di Hollow Nest. Game ini menawarkan pertarungan dan eksplorasi sebagai daya tarik utamanya. Di awal permainan, kekuatanmu tentu saja terbatas. Lalu seiring perjalanan, kamu bisa menjadi lebih kuat dengan menemukan berbagai macam upgrade. Namun untuk bisa menemukan upgrade tersebut tidaklah mudah. Kamu harus bisa menyusur ke semua sudut Hollow Nest. Bahkan beberapa kali kamu diharuskan melakukan backtracking untuk mendapat upgrade yang dibutuhkan untuk syarat memasuki sebuah arena. Nah, menariknya, walaupun merepotkan seperti itu, tapi kamu tidak akan terlalu kesal karena sistem mapping yang diusung di dalam game ini membuat eksplorasi terasa cukup seru. Nah gamers, itulah beberapa game PC action platformer ringan 2D terbaik yang bisa kamu mainkan saat ini. Genre satu ini selalu memiliki peminat ya, sehingga memacu para developer untuk menumpahkan kreativitasnya untuk terus membuat permainan yang segar untuk mengisi market tersebut. Nah kira-kira mana nih yang udah kamu mainkan atau kamu tertarik memainkan yang mana? Coba tulis di kolom komentar ya. Happy gaming!